ke Dr. Soleh Basari. Saya ingin mencoba untuk mendalami tentang masalah polling. Nanti Kiai Ubaidillah berbicara tentang sosok siapa itu, opportunity tentang Kiai Marzuki Mustamar dan lain sebagainya. Dr. Soleh, dari berbagai polling yang dilakukan oleh Pada Suka TV ini di kanal komunitasnya, selalu Kiai Marzuki Mustamar mendapatkan presentasi tinggi, dan juga di polling kita juga tadi mendapatkan presentasi yang tinggi. Nah, Anda sebagai akademisi ini bagaimana coba mereview tentang polling lah sementara ya, sistem dari sisi akademik. Silakan Dr. Soleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ki Ubaidillah Tamam, Mas Yusuf, Prof. Hanif belum datang ya. Ya, terima kasih diberi kesempatan oleh Pada Suka TV untuk sedikit berkontribusi menganalisis tentang hasil polling yang diselenggarakan 2-3 hari belakangan ini. Pertama, saya ingin membaca polling itu adalah dari sisi persentase dan angka. Angkanya jelas bahwa Kiai Marzuki memperoleh angka tertinggi dan persentase tertinggi pula, 70,9%. Jauh melampaui saingan-saingannya. Itu pertama, dari sisi persentase dan jumlah suara. Kemudian kedua, biasanya polling itu dianalisis dari sisi random atau dari sisi random surveyor-nya, atau dianalisis dari pemilih atau yang melakukan pungutan suara dari secara acak, secara random. Nah, biasanya kalau polling random itu punya kelemahan mendasar. Kelemahannya adalah dia tidak merepresentasikan kekuatan real pemilik suara. Apalagi ketika penyelenggaraan muktamar itu diselenggarakan secara one man, one delegation, one vote misalnya. Tidak seperti model pemilu, di mana representasi persentase polling itu menggambarkan realitas politik, realitas kekuatan yang ada. Nah, ini berbeda. Nah, sebaiknya kalau mau mencari atau mendapatkan jawaban yang nyata terhadap dukungan-dukungan yang ada, ketokohan-ketokohan yang tersedia itu sebenarnya siapa yang paling mendapat dukungan paling layak. Itu kalau model muktamar sistem delegasi, idealnya adalah polling diselenggarakan yang disasar adalah para pemilik suara. Dalam hal ini pengurus cabang, pengurus wilayah. Nah, kalau pengurus cabang, pengurus wilayah, saya yakin hasilnya sangat berbeda. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, harapan publik yang kemudian direpresentasikan tergambar dari 70,9% dukungan terhadap Kiai Marzuki Mustamar, itu artinya bahwa grassroots atau akar rumput secara nyaris aklamasi itu mendukung Kiai Marzuki. Bisa jadi karena pertama Kiai Marzuki selama ini dizalimi dalam tanda kutip, kemudian Kiai Marzuki juga orang yang paling lantang bicara tentang habaib misalnya. Jadi harapan-harapan itu menumpuk di pundak Kiai Marzuki diwujudkan dalam polling ini. Nah, tetapi kan kalau dari sudut pandang hitung-hitungan politik, keberanian atau langkah yang tidak biasa Kiai Marzuki waktu itu sebelum dinonaktifkan kemudian dipecat dari pengurus wilayah PWNU Jawa Timur, baik terkait pemilu ataupun terkait habaib, itu sebenarnya memang agak anomali. Seorang pimpinan wilayah masuk struktur, kemudian berbeda dengan struktur PBNU, struktur pusat. Seorang pimpinan wilayah yang kemudian berbeda langgam dan penyikapan terhadap isu-isu tertentu. Ini sebenarnya kalau secara hitung-hitungan pribadi ketua wilayah itu kalau bicara untung rugi itu rugi. Kenapa? Karena itu biasanya jabatan struktur itu jabatan karir. Nah, ketika seseorang berada di pemegang kendali suatu wilayah, katakanlah ketua wilayah, kemudian dia berani
menyeberang, berani berbeda dengan pengurus besar, atau bahkan melakukan penyikapan yang katakanlah habaib ya, yang itu menjadi isu liar di grassroots, di akar rumput, yang sampai sekarang juga tidak penyikapannya di struktur PBNU, di mana Kiai Marzuki berani bersikap, ini luar biasa ini. Nah, biasanya apa namanya, ketokohan itu hanya terjadi secara informal. Dan itu terbukti bahwa polling yang diselenggarakan oleh pada Sukas TV beberapa hari waktu yang lalu menunjukkan bahwa ketokohan Kiai Marzuki secara informal sangat kuat, nyaris mutlak, nyaris aklamasi, katakanlah begitu. Tetapi itu tidak serta-merta bahwa ketika nanti muktamar ada yang mencalonkan aja, itu udah luar biasa gitu. Apalagi mendapat suara mayoritas gitu. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Oke, memang kita polling ini saya lihat dari polling kita itu tidak mayoritas orang Nahdliyin. Jadi melihat bagaimana akar rumput sebetulnya sedang bergoyang, ya kan? Biasanya pemimpin informal itu, pemimpin karismatik secara natural itu muncul dari akar rumput. Nah, saya kira ini sedang melihat nih, dan ini polling bukan selesai di sini. Nanti akan ada polling-polling yang lain kelihatannya. Oke, langsung saya ke ada tambahan, Dr. Soleh? Saya mau bertanya, di sini kan ada ini, ada Ki Nasaruddin Umar, kemudian yang lainnya gitu kan ya, ada Ki Julfa dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ada tambahan? Iya, nama-nama besar seperti Ki Julfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU sekarang, kemudian Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekarang, dan juga nama-nama yang lain, itu juga sebenarnya menggambarkan bahwa mereka lah tokoh-tokoh atau calon-calon yang punya legitimasi kuat untuk duduk sebagai Ketua Umum PBNU. Itu pertama. Kedua, nah, tetapi itu tidak mudah. Jadi dalam catatan saya, hingga sebelum Muktamar 27 di Situbondo tahun 84 ke belakang, era sekarang, era PBNU sekarang ini adalah saya menyebut era PBNU yang paling kelam ya, dalam tanda kutip. Jadi kelam itu diukur dari kita tidak menjadi pertimbangan utama dalam kepolitikan nasional. Satu itu. Kemudian selanjutnya adalah kita dihajar secara kultur baik oleh sejumlah media massa, misal peristiwa Lirboyo, peristiwa Trans 7, atau robohnya pesantren Al-Khazini. Kemudian munculnya tokoh-tokoh atau mubalek-mubalek di media sosial di kawasan Kediri, Nganjuk, kemudian dan di Blitar, di mana itu mencerminkan representasi masyarakat NU, masyarakat atau tema-tema para pendakwah yang itu tema-temanya sangat remeh-temeh atau pinggiran atau rural agraris ya. Ini tidak mencerminkan realitas tantangan zaman sekarang. Jangankan rural agraris, Jawa ini secara sosiologis orang menyebutnya sebagai island city. Jadi pulau kota. Jadi udah hampir tidak ada desa, tidak ada kampung di Jawa ini. ATM udah masuk, listrik apalagi, HP, Indomaret, dan kalau jadikan ukuran itu sudah masuk semua. Sementara tema-tema pendakwah kita, seperti yang viral di ini, dan itu adalah pendakwah NU, itu sangat-sangat kita mendengarnya itu miris sebenarnya. Tema-temanya seperti itu. Gitu. Nah, di satu sisi struktur nasional kita tidak dihitung dalam pusaran elit, kemudian di akar rumput kita tema-tema seperti itu, di kelas menengah peristiwa Trans 7 itu kita dihajar habis-habisan. Ini adalah kayak saya menyebutnya zaman kala bendu bagi NU. Nah, apakah seorang Nasaruddin Umar bisa mengangkat kondisi real masyarakat NU itu ke tempat yang terhormat seperti semula? Apakah Muhaimin Iskandar, apakah Nusron Wahid, apakah Abdul Salam Sohib, atau nama-nama yang lain? Ini tantangannya di situ sebenarnya. Itu mungkin Mas Yusuf. Oke.
Kira-kira bagaimana menurut Dr. Soleh? Speakernya, Halo. speaker. Iya. Halo. Harus diakui dan dipahami bahwa demokrasi di NU, terutama di Muktamar itu adalah demokrasi parlementer. Jadi yang menonjol ada pemilihan ketua umum Tanfidiyah. Itu pertama. Yang kedua, selama ini dan baku, pemilihan ketua umum Tanfidiyah itu adalah one delegation, one vote. Berbeda dengan Ahwa, yang itu one man, one vote. Ahwa ini khusus untuk Rois Am. Nah, karena yang menonjol adalah parlementernya, maka ketua umum Tanfid ini menjadi sangat menentukan. Perdebatan, pergulatan, kemudian perselisihan antar kandidat itu lebih utama pada tingkat pemilihan ketua umum Tanfidiyah, bukan pada Rois Am. Pada posisi Rois Am, menurut saya masih ideal ya, bahwa karena itu jabatan sakral, posisi Rois Am juga tidak terlalu banyak dinamikanya. Dan juga kalangan-kalangan Tanfidiyah yang pegang delegation itu juga tidak banyak bermain dalam tanda kutip, berbeda dengan perebutan ketua umum Tanfidiyah, itu kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kan ada sejumlah tokoh yang saya menyebut itu expired leader ya. Tokoh-tokoh yang sebenarnya udah pensiunan sana sini, udah energinya tinggal tersisa-sisa, kemudian dipaksakan untuk masuk. Padahal tantangan sekarang sangat berbeda dengan tantangannya pada zaman Pak Nuh. Sangat berbeda dengan tantangannya oleh tokoh-tokoh yang sepuh. Bukan berarti kita tidak menghormati kesepuhan, tetapi bahwa kesepuhan itu punya tempat tersendiri dalam hal ini, seperti disebut Profesor Hanif tadi, tempatnya adalah di jajaran Surya. Bukan jajaran Tanfidiyah yang isinya adalah transformasi gagasan. Lagi-lagi saya mengutip Prof. Hanif. Jadi biarkanlah energi-energi baru itu untuk bertarung dengan metode one delegation, one vote di posisi Tanfidiyah. Kenapa? Karena problem NU sekarang ini adalah satu, tidak punya gagasan yang besar yang genuine. Ini harus diakui. Ketika era modern, era digital, yang paling menonjol adalah pertarungan genuisitas gagasan. Ketika organ, kelompok, atau bahkan individu tidak punya gagasan yang genuine, artinya tidak ada sesuatu yang dipertarungkan, tidak ada sesuatu yang diperdebatkan, tidak ada sesuatu yang diperebutkan di ruang publik ini. Ini kelemahan kita. Dulu Gus Dur digencet Orde Baru, lagi-lagi harus mengutip Gus Dur ini. Gus Dur bisa menghidupkan forum demokrasi. Di tataran praktis, Gus Dur bisa menumbuhkan breeding ground kepemimpinan di LSM. Di samping struktur juga tetap jalan. Kalau sekarang struktur banyak dibekukan, sementara yang kultur, apalagi tidak ada breeding ground kepemimpinan di tingkat kultural itu. Ini miris sekali. Jadi tidak cukup sekedar Pak Nuh kembali kemudian bikin sekian kampus. Itu nggak terlalu penting bicara personal seperti ini. Pak Nuh masuk gelanggang dulu, dia menyampaikan gagasan yang genuine, sehingga bisa mengangkat NU, tidak hanya bicara soal rural agraris seperti di Kediri Nganjuk, mubalik kita kelasnya hanya seperti itu. Tidak mubalik yang lahir dari tradisi lisan, bukan tradisi turos. Tradisi tutur, bukan tradisi pustaka. Beda kali dengan anak-anak Salafi Wahabi, yang bicara mengutip hadis, mengutip ayat, mengutip kitab. Malu kita. Ini lain, remeh-temeh sekali balik-balik kita. Itu tugas Pak Nuh kalau nanti masuk gelanggang. Tugas kita semua. Oke, itu soal gagasan. Kemudian selanjutnya adalah khusus Kiai Marzuki, kita sampai sekarang belum dengar Kiai Marzuki bicara soal suprastruktur politik, bicara soal narasi besar tentang nasionalisme, tentang politik Jakarta. Kiai Marzuki mengambil segmen sempit tentang Wahabi, tentang habaib. Dia terjebak di situ. Dia membangun ketokohan yang sempit, padahal NU ini kalau jargon sekarang kan mendunia. NU mentandai dari milenium pertama ke milenium kedua. Tantangannya di situ. Jadi kita, oke lah, kita menghormati Pak Nuh, kita menghormati Prof. Nasaruddin, kita menghormati yang lain-lain.
Tetapi mereka punya kesempatan 15-10 tahun yang lalu. Jadi ada saatnya dong Soleh Basari kemudian memiliki kesempatan yang sama. Ketika era-era Pak Nuh 60-an, 70-an, gitu kan, itu wilayahnya adalah di Suriah, bukan di Tanfidia. Transformasi gagasan itu butuh kaki yang ringan berjalan, yang lari. Kalau kemudian harus aduh, ini kan capek kita. Mungkin itu Mas Yusuf. Oke, jangan dilanjutkan.